Kali ini kita akan masih membahas tentang persamaan kuadrat. Kalau sebelumnya kita telah membahas cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, terdapat faktorisasi, melengkapkan kuadrat, ataupun formula. Bagi yang belum tahu bisa silahkan ditonton dulu video-videonya. Dan sekarang di sini, saya telah memberikan 3 buah persamaan yang berbeda, beserta solusi atau akar-akar dari persamaannya masing-masing. Jadi persamaan yang pertama, itu solusinya atau akar-akarnya 3 dan 2, dan yang lainnya. Lah terus apalagi mau dibahas kalau masing-masing persamaan udah dicari solusinya? Apalagi yang mau diomongin? Nah, apabila kita lihat pada ketiga persamaan ini, atau kita lebih fokus ke akar-akarnya solusinya, mungkin paling jelas adalah persamaan yang ketiga, di mana persamaan ketiga ini solusinya adalah bilangan kompleks. Jadi X di sini adalah bagian dari bilangan kompleks. Seperti yang bisa kita lihat, solusi yang pertama 3 plus I, lalu 3 min I. Bagi yang belum familiar dengan bilangan kompleks, ataupun bilangan imajiner, I di sini adalah suatu bilangan di mana si I itu apabila dikuadratkan akan menjadi min 1. Atau kalian boleh berpikir bahwa I adalah akar min 1. Jadi bukan berarti semua koefisien dan konstanta bilangan real solusinya akan bilangan real, belum tentu tidak. Dan di dua contoh di atasnya, kedua persamaan ini memiliki solusi bilangan real. Jadi baik persamaan pertama maupun kedua, kita lihat jawabannya adalah bilangan real. Namun apa yang berbeda dari persamaan pertama dan kedua akar-akarnya? Pada persamaan yang pertama kita lihat mendapatkan dua solusi yang berbeda. Jadi pada persamaan pertama, solusinya adalah bilangan real dan berbeda. Namun pada persamaan yang kedua, kita mendapatkan solusinya akar-akarnya bilangan real, namun akar-akarnya sama. X1 1/2, jawaban yang kedua juga 1/2. Jadi, yang persamaan kedua adalah bilangan real namun sama. Atau beberapa orang menyebut ini adalah akar kembar. Jadi, dua akar berbeda, dua akar kembar, dan yang satu lagi adalah akar-akarnya tidak real, atau bilangan kompleks. Lalu pertanyaannya adalah, kapan sih suatu persamaan kuadrat bisa solusinya real yang beda, yang sama, ataupun tidak bilangan real? Pertama, kita coba ingat lagi bagaimana sih cara kita mencari solusi atau akar-akar dari persamaan kuadrat. Paling mudahnya kita bisa menggunakan rumus persamaan kuadrat seperti yang kita tahu. Seperti yang kita tahu, plus minus di sini mengakibatkan akan adanya dua solusi. Jadi solusi yang pertama sebut saja X1 pakai tanda yang plus, dan X2 pakai tanda yang min, kurang lebih seperti ini. Dan sekarang kita telah mengetahui cara mencari akar pertama dan juga akar kedua. Ingat, kita mempunyai 3 kemungkinan pada akar-akar persamaan kuadrat, yaitu akar-akarnya sama, X1 sama dengan X2, akar-akarnya beda, X1 tidak sama dengan X2, dan satunya lagi akar-akarnya adalah bilangan kompleks, bukan real. Dan kita bisa mengetahui hal-hal tersebut dari si B kuadrat min 4AC ini. Nah, si ini nih, B kuadrat min 4AC. Dia inilah yang akan menentukan bagaimana nasib akar-akar persamaan kuadratnya. Apakah dua solusi beda, sama, atau bukan real. Dan si B kuadrat min 4AC biasa disebut juga diskriminan namanya. Ya, sebut saja D. Dan kita coba fokus pada diskriminan kita di sini. Pertama, apa yang terjadi apabila diskriminannya 0? Jadi, si B kuadrat min 4AC adalah 0. Apa yang bisa terjadi? Kita lihat bahwa X1, yaitu min B plus akar B kuadrat min 4AC, karena B kuadrat min 4AC-nya 0, berarti jadinya min B plus akar 0, yaitu jadi plus 0, per 2A. Dan X2-nya akan menjadi min B, min akar 0, B kuadrat min 4AC 0, berarti min B min 0, per 2A. Jadi kita bisa lihat di sini, X1 akan sama dengan X2. Min B plus 0 per 2A, jadinya min B per 2A, dan X2-nya min B kurang 0, jadinya min B per 2A juga. Jadi ketika B kuadrat min 4AC itu 0 nilainya, maka akar-akar persamaan kuadratnya pasti sama. Entah itu sama-sama 2, entah sama-sama 3, atau setengah seperti contoh tadi. Ya biasa disebut akar kembar.
Dan lalu bagaimana nasib akar persamaan kuadrat apabila si B kuadrat min 4AC, si diskriminannya, itu negatif, lebih kecil dari 0. Apa yang terjadi? Kita lihat baik mencari X1 ataupun X2, terdapat akar B kuadrat min 4AC di dalamnya, ya kan? Jadi seandainya B kuadrat min 4AC itu negatif, ya mungkin minus 5 atau berapa, maka X1 kita akan mengandung akar negatif, baik X1 ataupun X2. Apa akibatnya apabila X1 ataupun X2 mengandung akar negatif? Ya, misalkan contoh akar min 5. Nah, akar min 5 itu bukan bagian dari bilangan real. Lalu misalkan akar min 2 juga bukan bagian dari bilangan real. Jadi akar negatif itu bukan bilangan real. Nah, akar min 5 mungkin bisa kalian tulis menjadi akar 5 dikali akar min 1, yang mana sama saja dengan akar 5 kali akar min 1, yaitu I. Jadi akar min 5 adalah bilangan imajiner sama dengan akar min 2. Jadi mungkin kalian sudah bisa menebak apabila B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0, berarti X1, X2 solusi kalian akan mengandung akar negatif. Berarti X1 dan X2 kalian jelas bukan bagian dari bilangan real. Bisa jadi imajiner ataupun bilangan kompleks. Jadi, kita simpulkan apabila B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0, maka X bukan bagian dari bilangan real. Ya, atau X bagian dari bilangan kompleks. Dan apa yang terjadi apabila nilai diskriminan kita lebih besar dari 0? Kira-kira apa yang terjadi nih kalau diskriminannya positif? Ya, kita coba aja, misalkan si B kuadrat min 4AC sama dengan 1 misalkan. Berarti X1 kita akan menjadi min B plus 1 per 2A. Lalu X2 kita akan menjadi min B min 1 per 2A. Dan kita bisa lihat di sini X1 dan X2 jelas berbeda. Berapapun B-nya dan A-nya, X1 pastilah beda dengan X2. X1 min B tambah 1, sedangkan X2 min B min 1. Nah, kalian boleh coba apabila B kuadrat min 4AC-nya itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalian pasti akan mendapatkan solusi persamaan real, tapi beda solusinya. Jadi, kita bisa simpulkan apabila B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0, maka X adalah bagian dari bilangan real tentunya. Dan juga X1 tidak sama dengan X2. Jadi akar-akarnya berbeda. Bisa kita tulis akar real yang berbeda. Sedangkan apabila B kuadrat min 4AC sama dengan 0 yang tadi, kita bisa tuliskan keadaan ini adalah akar-akar real, tapi akar-akarnya sama. Jadi misalkan akar-akar yang pertama itu 3, akar-akar yang kedua juga 3 juga. Seperti yang kita telah buktikan di sini. Dan B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0, berarti ini akar-akarnya bukan real. Atau apabila dalam konteks kalian X itu bilangan real, apabila B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat kalian tidak mempunyai solusinya. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih.